Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Dwi Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pengembangan aplikasi sistem berbasis data. Seperti yang sudah ada di layar, di sini ada studi kasus yaitu sebuah perpustakaan fakultas di universitas ingin membuat aplikasi sederhana untuk menyimpan data dan mengelola dan memberikan laporan. Nah, adalah alur bisnis yang terjadi saat ketika mahasiswa akan mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Nah, dicatatlah nama mahasiswanya, nomor induk mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, setelah itu mahasiswa baru bisa meminjam buku di perpustakaan dengan memasukkan yaitu beberapa data seperti data tanggal pinjam, tanggal kembali, dan yang buku akan dipinjam. Nah, buku-buku itu tersendiri memiliki data di dalamnya, yaitu ada nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, di sini kita akan membuat studi kasus ini berupa diagram ER dulu. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi entitasnya, atribut, relasi, dan derajat kardinalasinya. Nah, seperti yang ada di sini ada entitas anggota, pinjam, buku, simpan, dan tempat buku. Nah, di anggota itu ada atribut seperti nama mahasiswa, NIM, ID anggota, dan alamat mahasiswa. Nah, di pinjam itu ada atribut ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, nomor buku, dan ID pinjam. Nah, selanjutnya di atribut buku itu ada nomor buku, judul buku, pengarang, dan ID tempat. Nah, selanjutnya ada entitas simpan itu memiliki atribut, tidak ada atribut. Nah, selanjutnya ada tempat buku. Tempat buku itu memiliki atribut nama tempat dan ID tempat. Ini adalah diagram AR perpustakaan. Nah, selanjutnya untuk lebih rincinya lagi ada di sini. Ada anggota, pinjam, buku, dan tempat buku. Nah, setelah mendapatkan AR tersebut, nah kita akan menggunakan MySQL membuat database di localhost phpMyAdmin. Sebelum itu kita download SAM seperti biasa, lalu mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Seperti yang dijelaskan di sini ada cara untuk mengaktifkan MySQL dan Apache. Nah, setelah itu kita masuk ke link localhost phpMyAdmin setelah diaktifkan MySQL dan Apache-nya. Nah, kemudian akan memunculkan tampilan seperti berikut. Nah, kita akan nge-create database-nya terlebih dahulu, yaitu kita membuat database dengan nama perpustakaan. Setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Nah, berikut kita harus mengklik create tabel. Nah, di create tabel itu kita ke SQL-nya. Nah, SQL itu kita langsung membuat tabel dengan memasukkan seperti yang ada di sebelumnya, seperti ID anggota, integer berapa, dan lain-lainnya. Nah, berikut nih contoh untuk perintah menu SQL-nya anggota. Nah, create table anggota, ID anggotanya 11, integernya 11, terus not null. Nanti tinggal disalin ini akan membuat tabel tersendiri di MySQL. Seperti tempat buku juga, pinjam juga. Jika sudah benar, hasilnya akan menjadi seperti berikut nih. Sudah create tabelnya. Seperti ada anggota, buku, pinjam, tempat buku. Nah, selanjutnya membuat database kemudian menu desainnya. Nah, di sini ada relasi perpustakaan, relasi yang studi kasus perpustakaan di situ. Nah, anggota ini
berelasi dengan pinjam dengan buku, dengan ID buku, nah buku dengan tahun terbit. Nah, setelah itu kita akan memulai persiapan aplikasi. Yang pertama, Microsoft Access 365 bagian Microsoft Office. Unduh dari email masing-masing pada gambar ini nih. Kita unduh dulu Office 365 aplikasinya. Setelah berhasil, tunggu sampai pemasangan selesai. Nah, selanjutnya kita ke SAM. Merupakan aplikasi yang di dalamnya terdapat MySQL untuk dapat memasang SAM untuk database tersebut. Nah, lalu kita koneksikan ke driver dari MySQL tersebut. Untuk melakukan pengecekan versi bit ini, silakan nih langkah membuka run, ketik dxdiap, lalu oke. Lalu kita tahu nih operating sistemnya itu berapa, yaitu Windows 10, misalkan Pro 64 bit atau 32 bit, tergantung komputer masing-masing ya. Setelah itu kita download Visual C++. Nah, Visual C++ itu mendukung MySQL ODBC konektor. Nah, sebelum memasang ODBC konektor itu, kita memasang Visual C++ ini. Kita harus download sesuai Windows kita sendiri, apakah 64 bit atau 32 bit. Setelah itu menginstal Visual C++ dan MySQL ODBC konektor. Pemasangan Visual C++. Nah, ini kita akan seperti biasa memasang Visual C++ nya sesuai Windows kita yang punya. Setelah itu install seperti biasa, proses install, pemasangan MySQL connector driver. Selanjutnya setelah menginstal C++ itu, kita memasang MySQL connector drivernya terlebih dahulu sesuai dengan Windows kita, apakah 32 atau 64. Setelah diinstal, kita next. Nah, lalu membangun aplikasi sistem basis data. Nah, sebelum membangun aplikasi sistem basis data, maka pastikan langkah-langkah sebelum telah berhasil, seperti pembuatan basis data perpustakaan, pemasangan Visual C++, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama itu buka Microsoft Access yang 365 itu. Selanjutnya di tampilan Microsoft Access ini seperti ini, buat blank baru, kemudian nama, lalu tanda X ini menutupi table. Untuk menutupi table 1, hubungkan yang tadi Microsoft Access dengan MySQL yang sudah dibuat tadi. Caranya, pilih external data, new data source, from other source, ODBC database. Seperti ini nih, cara pertama create, lalu new source data from other source, lalu link, klik seperti di gambar, link to the data source by creating a link table. Nah, selanjutnya pilih link to the data source. Pada menu select data source, pilih menu tab matching data source, kemudian pilih new, maka tampil pada gambar berikut seperti ini nih. Nah, selanjutnya pilih matching data source, terus select user data source, lalu back. Nah, create new data source, kemudian pilih user data source, next, maka selanjutnya akan tampilan seperti ini nih. Lalu klik MySQL ODBC yang sudah diinstal sebelumnya. Setelah pemilihan ODBC selesai,
Lalu kita koneksiin ke database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di phpMyAdmin. Ini adalah konfigurasi database atau basis data. Nah, selanjutnya database yang sudah dikonfigurasi sudah masuk, lalu klik OK. Nah, terlihat di sini ada tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya di phpMyAdmin. Kalau sudah muncul berarti ini sudah benar, lalu klik OK. Dan lalu save passwordnya. Nah, setelah sudah melakukan proses tersebut, konfigurasi dan lain-lainnya, di Microsoft Access ini akan muncul database yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu membuat form dalam Microsoft Access. Form dibuat tampilan dengan penggunaan manipulasi melihat dari basis data perpustakaan. Form yang harus dibuat sama jumlahnya banyak tabel, yaitu form anggota, buku, tempat, buku, dan pinjam. Harus sesuai tabel yang kita buat sebelumnya. Seperti di sini form anggota, kita akan ke menu create, pilih tabel anggota, lalu klik form seperti ini. Selanjutnya merapikan form yang akan dibuat. Klik kanan menu tab form anggota, design view, lalu kita rapihkan form anggota sesuai keinginan kita, seperti gambar di sini. Bisa menambahkan warna sesuai keinginan, mengatur field, blok-blok warna bloknya, dan lain-lainnya. Kita bisa edit di Microsoft Access ini. Seperti selanjutnya, misalkan di tabel anggota ada ID anggota, NIM, nama, alamat mahasiswa sesuai atribut-atribut yang sudah dibikin sebelumnya. Hasilnya seperti ini, kita save lalu tekan OK. Sama seperti tabel-tabel lainnya seperti form tempat buku, sama juga kita rapihin seperti tabel anggota sebelumnya. Sini tempat buku, cara-caranya sama persis, tapi berbeda atribut saja. Ini kita skip aja guys. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas cara memasukkan data buku di form pinjam. Nah, di form pinjam ini kan ada yang namanya atribut ID pinjam, tanggal kembali, ID anggota, dan ID buku. Khusus ID anggota dan ID buku itu dibuat berupa combo box sesuai selera sih. Biasanya menggunakan combo box supaya rapi. Nah, berikut caranya. Pilih menu create, tabel pinjam from, lalu akan tampilan seperti berikut. Ini tinggal diedit saja untuk box-boxnya ini. Kita rapihin form pinjamnya untuk nambahin ID buku, tanggal pinjam, dan ID peminjaman. Di sini cara untuk mengatur layout dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi beserta atribut-atributnya. Nah, selanjutnya kita ngatur tombol-tombol agar berfungsi atau fungsional. Nah, tombol hapus, ke menu desain, button tempatkan pada form yang
ingin diletakkan di situ, misalkan from peminjaman, nah terus record operation, delete record, pilih opsi teks, ganti namanya menjadi hapus. Baru untuk menambahkan atau baru itu juga sama, mendesain button, tempatkan pada form, record, add new record, pilih opsi ganti nama menjadi baru. Nah terus next, langsung finish. Nah hasil pembuatan tombol navigasi dilihat pada gambar berikut. Di sini udah ada formnya, anggota, ID anggota. Kita tinggal tulis ID anggota, NIM, nama, alamat. Kita bisa simpan. Setelah bisa disimpan, kita bisa buat baru lagi atau bisa menghapus data yang sudah kita simpan. Nah ini menambahkan event pada tombol-tombol. Nah kita bisa one click tombol-tombol yang sudah kita taruh di formulir atau form. Kita bisa edit tombol tersebut. Nah pada tombol simpan kita tambahkan go to record agar bisa menyimpan data yang sudah kita masukkan, seperti itu. Nah selanjutnya ketika sudah disimpan, mencoba menyimpan pada form anggota. Setelah semua disimpan, akan muncul data berhasil disimpan seperti ini. Ini mengatur layout form agar bisa berfungsi atau fungsional, seperti akan menyimpan data, mengedit data, atau menghapus data. Nah untuk membuat reportnya ini nih, kita akan membuat 4 buah query anggota, itu tempat buku dan pinjam, selanjutnya anggota, buku. Membuat report query dari query tersebut. Namun alangkah lebih baiknya sebelum membuat report, isi dari setiap form mulai dari tabel anggota, tempat buku, dan pinjam. Setelah diisi data pada setiap formnya, selanjutnya membuat report yang sudah diisi atau laporan anggota yang terdaftar di dalam aplikasi yang sudah kita buat ini. Nah caranya, pilih query anggota, pada menu create pilih report. Nah di sini muncul report anggota yang sudah kita masukkan atau kita tulis di dalam aplikasi ini. Nah kita bisa ngatur-ngatur nih posisi-posisi layout dari report yang udah dikeluarin, mau kita geser ke sana ke sini bisa tuh. Nah setelah mengatur untuk itu, kita bisa menyimpan report anggotanya dengan cara pilih query pinjam, pada menu create pilih report. Nah silakan rapikan report sesuai kebutuhan. Sebagai contoh hasilnya dapat dilihat pada gambar gini nih. Jadi kita klik kanan pada anggota report, query report. Nah lalu print preview. Nah kita akan save as dan mengisi report name-nya, yaitu report anggota. Bisa report anggota, report organisasi, atau lainnya. Lalu kita klik OK, itu akan menyimpan semua data-data yang ada di aplikasi tersebut. Sama seperti report pinjam, kita bisa menyimpan report pinjam. Nah selanjutnya membuat switchboard. Tahap terakhir pada pembuatan aplikasi itu kita akan membuat switchboard. Nah itu sebuah form yang berfungsi sebagai pengendali terhadap suatu kegiatan pada sebuah aplikasi. Untuk membuat switchboard pada Microsoft Access terdapat pada menu Database Tools, namun jika belum ada maka menu switchboard harus diaktifkan terlebih dahulu. Untuk mengaktifkannya berikut langkah-langkahnya nih.
pilih customize, terus quick access, customize, quick access toolbar, lalu more comment. Nah, maka akan muncul menu ini yang ada di sini nih. Choose command from, pilih command not in the ribbon, terus cari switchboard manager, lalu klik OK. Jika berhasil, menu switchboard dapat dilihat pada gambar 8144 berikut ini. Switchboard. Di sini adalah menu switchboardnya. Jika menu switchboard sudah terpasang, selanjutnya menu switchboard dengan cara klik menu switchboard. Jika ada pertanyaan, the switchboard manager was unable to find a valid switchboard in the database, would you like to create one, seperti yang ada di sini nih, maka tekan yes, lalu klik edit, lalu klik close. Nah, selanjutnya membuat menu switchboard tersebut. Buat dua buah menu input pada laporan. Langkahnya seperti berikut nih. Kita membuat dua menu, create new, kita masukkan nama input data, lalu klik OK. Tambahkan juga menu laporan, hasilnya sebagai berikut. Kita buat tadi menu input data dan laporan. Nah, selanjutnya menghubungkan aplikasi perpustakaan pada menu input dan laporan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pilih aplikasi perpustakaan default new pada edit switchboard, yaitu masukkan teks input data, comment, go to switchboard, dan switchboard klik input data. Artinya pada halaman switchboard aplikasi perpustakaan default diklik, maka akan mengarah ke input data. Misalkan nih seperti gambar ini, kita klik aplikasi, edit, lalu new, terus masukkan input data, oke, lalu kita akan ke input data, menu switchboard, input data dan laporan. Langkah untuk menambahkan menu tersebut adalah pada switchboard manager. Seperti input data, menambahkan input data, kita klik new, input anggota, lalu klik OK. Jika semua sudah selesai, lalu akan ada tampilan switchboard manajernya seperti ini nih. Ketika klik input data, ada input anggota, input buku, input tempat buku, input pinjam, dan kembali sesuai yang kita sudah bikin di switchboard yang sudah kita buat. Nah, sama seperti melengkapi switch laporan, sama seperti input data. Nah, pembuatan switchboard telah selesai. Nah, langkah selanjutnya mengatur aplikasi. Nah, mengatur aplikasi tersebut memiliki langkah-langkah, yaitu pembuatan aplikasi menghilangkan display navigasi. Jadi hanya kelihatan aplikasinya, tidak ada navigasi yang terlihat. Supaya mudah menjalankan aplikasi ini adalah ditampilkan pertama kali adalah from switchboard, sedangkan from object dan lainnya akan dihilangkan. Berikut langkahnya nih. Pilih menu access option. Nah, kita ke access option. Selanjutnya pilih current database. Aplikasi title diisi dengan judul aplikasi perpustakaan misalkan. Nah, pada display from dipilih database atau switchboard, menampilkan pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Nah, selanjutnya navigation atau navigator pane tidak perlu dicentang atau di-uncheck supaya menu bagian navigasi tidak ditampilkan. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya maka muncul data seperti ini.
lalu kita klik OK. Nah, dialog box nanti pada menu switchboard kita akan menampilkan aplikasi yang dijalankan seperti yang ada di gambar. Aplikasi perpustakaan dengan judul aplikasi perpustakaan. Kita bisa menginput anggota. Kita akan melihat input, kita ke input data, lalu di input data kita bisa input anggota terlebih dahulu, buku yang ingin dipinjam, input tempat bukunya. Nah, dari input data ini nanti kita akan bisa melihat laporan. Nah, laporan ini seperti laporan anggota yang sudah kita masukkan di input data sebelumnya. Nah, setelah aplikasi dijalankan, kita bisa mencoba aplikasi tersebut dengan semau kita. Bisa juga digunakan di perpustakaan universitas yang kita sedang lakukan ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.